Menyembuhkan patah hati. Mengatasi putus cinta mungkin salah satu hal tersulit yang pernah kamu lakukan. Entah kamu sudah berelasi selama 3 bulan atau 30 tahun, putus cinta bisa menimbulkan perasaan sakit yang sangat dalam, bingung, dan tertolak. Namun, kamu tak perlu merasa seperti ini terus-menerus. Kamu bisa menyembuhkan sakit hati dengan berusaha beranjak dari kepedihan hati, merawat diri sendiri, dan membangun kehidupan sosial yang memuaskan. Metode 1. Merawat diri sendiri. 1. Bergeraklah dengan berolahraga ringan. Pergi ke tempat latihan kebugaran, gym, jogging di taman, atau pergilah keluar untuk jalan cepat. Aktivitas fisik meningkatkan jumlah serotonin di otak, yang bertindak sebagai antidepresan alami dan memperbaiki suasana hatimu. Energimu juga akan meningkat dan kamu akan merasa lebih baik secara umum. Ikut kelas kebugaran secara kelompok atau masuk ke pusat latihan kebugaran bersama seorang teman. Terserah olahraga apapun yang kamu pilih, yang penting jantungmu berdetak lebih kencang. Setelah 5 menit melakukan olahraga sedang, kamu akan merasakan suasana hatimu meningkat. 2. Temukan hal-hal yang membuatmu bisa tertawa. Tawa benar-benar obat terbaik dalam hidup. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang membuatmu tertawa. Tonton film yang menurutmu lucu, lihat kembali meme lucu yang pernah kamu lihat di media sosial, telepon salah satu temanmu yang lucu untuk bercakap-cakap, atau saksikan pertunjukan stand-up comedy di televisi. Hindari hal-hal lucu yang mengingatkanmu pada mantanmu. Hindari film tersebut jika itu adalah salah satu film favorit kalian ketika masih bersama, misalnya. 3. Lakukan hal-hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Entah kamu memilih melakukan jalan lintas alam, menyelam, surfing, atau menari, cari waktu bagi dirimu sendiri untuk melakukan hal baru dan menyenangkan. Nikmati kebebasan baru dan kemerdekaanmu. Pakai kesempatan ini untuk melakukan semua hal menyenangkan yang tak pernah diinginkan oleh pasanganmu, atau tak pernah dia lakukan dengan gembira bersamamu. Misalnya, mungkin pasanganmu tak pernah mau mencoba masakan India. Ini saat yang tepat untuk melakukannya. Coba ikut dengan orang lain yang juga ingin mencoba hal-hal baru. Misalnya, kamu bisa bergabung dengan kelompok minat khusus di meetup.com. 4. Ubah penampilan. Segarkan penampilanmu dengan memotong rambut, mengecat rambut, atau berganti model. Bersihkan lemari pakaianmu dan singkirkan apapun yang tidak kamu pakai lagi. Belilah beberapa baju yang baru dan keren. Penampilan baru dapat meningkatkan harga diri. Coba lakukan facial, pijat, pedikur, atau manikur. Manjakan dirimu sendiri. Selain itu, pijat juga membantu melepaskan ketegangan pada tubuhmu. Telepon beberapa teman dan buat hari khusus spa di salah satu rumah kalian. 5. Mulai menulis catatan harian untuk mencatat perasaanmu. Menulis bisa menjadi sarana pelepasan yang bagus. Tulis apapun yang ingin kamu tulis, entah soal putus cinta atau masalah lain yang kamu alami. Beri ruang bagi dirimu untuk melampiaskan emosi. Kamu akan merasa jauh lebih baik setelah melakukannya. 6. Daftar kekuatanmu. Putus cinta bisa membuatmu merasa sangat terpuruk. Wajar kalau kamu menyalahkan diri sendiri setelah putus cinta, dan hal ini merusak harga dirimu. Luangkan waktu untuk memikirkan semua sifat baik yang kamu miliki. Tulis semuanya dan ingatkan dirimu tentang hal itu setiap hari. Kekuatan itu bisa meliputi suka humor, cerdas, cantik, tidak pantang menyerah, rajin, atau penuh belas kasih. Cobalah menuliskan hal-hal itu di catatan tempel sticky notes, lalu pasang di beberapa tempat pada kamar atau rumahmu. Melihat catatan-catatan itu sepanjang hari akan meningkatkan harga dirimu. 7. Coba kelola tanggung jawabmu yang lain sebaik-baiknya. Tidak apa-apa meluangkan waktu untuk murung selama masa yang sedih ini, tetapi jangan lupa pada tanggung jawabmu yang lain. Lanjutkan untuk bekerja keras dalam karier atau sekolah. Tetap terhubung dan berelasi dengan keluarga dan teman sehingga kamu tidak kehilangan sistem pendukung yang penting itu. Tidur cukup,
konsumsi makanan sehat, dan hindari mekanisme mengatasi masalah dengan cara negatif, misalnya terlalu banyak minum alkohol. Misalnya, bayar tagihan-tagihanmu dan utamakan tugas bersih-bersih. Buat sendiri menu makan malam yang sehat setiap malam. Bahkan, menyelesaikan tugas kecil dapat membantumu merasa kamu sudah membuat kemajuan dan melanjutkan langkah dalam hidup. Metode 2. Menjalin relasi dan menikmati hidup. 1. Nikmati waktu yang berkualitas dengan teman-temanmu. Teman-temanmu bisa menolong, menghibur, dan mengajakmu keluar untuk bersenang-senang. Kamu tak perlu harus melakukan sesuatu yang istimewa. Coba buat rencana menonton bioskop pada malam hari, pergi ke kebun binatang, pergi ke pantai, atau mencoba restoran baru. Ingatlah kesenangan yang biasa kamu nikmati bersama mereka dan coba dapatkan kembali bagian hidupmu. Bersandarlah pada teman-temanmu ketika kamu mengatasi patah hati. Beri kesempatan pada dirimu sendiri untuk mencurahkan perasaan kepada seseorang yang benar-benar dapat menopangmu. 2. Salurkan energi ke aktivitas-aktivitas baru. Pakailah kesempatan ini untuk menemukan kembali hidupmu dengan mengeksplorasi potensi-potensi minatmu. Tak pernah terlambat menjadi pribadi seperti yang kamu dambakan. Eksplorasi hobi-hobi baru, coba makanan baru, dan jalani hidup yang penuh kegembiraan dan hal baru setiap hari. Latihan keterampilan baru. Misalnya, kamu bisa mencoba membuat glass blowing, keramik, alat baru, atau cafe diving. Ajak teman-teman mencoba hal baru denganmu kalau kamu mau, atau lakukan sendiri. 3. Lakukan kerja sukarela di komunitas. Kerja sukarela akan membantumu melihat dampak nyata dirimu pada hidup orang lain, dan kamu bisa melihat betapa beruntungnya kamu bisa memiliki segalanya. Cari tempat penampungan tunawisma setempat, dapur umum, rumah jompo, atau sekolah untuk melakukan kerja sukarela dan berfokus menolong orang lain. Lakukan riset tentang organisasi setempat yang misinya sejalan dengan semangatmu, dan lakukan kerja sukarela dengan mereka. 4. Adopsi hewan untuk menghibur dan mendapat teman. Kalau kamu punya waktu dan sumber daya, memelihara hewan bisa sangat menolong dan pengalaman yang bisa memulihkan. Pertimbangkan untuk mengadopsi kucing atau anjing dari penampungan setempat. Dengan demikian, kamu akan mendapat teman baru sekaligus menyelamatkan binatang yang semestinya mendapatkan rumah untuk selamanya. Kalau kamu menyewa dan bukannya tinggal di rumah sendiri, pastikan kamu boleh memelihara binatang dengan bertanya pada pemilik rumah terlebih dulu. Memiliki hewan peliharaan juga bisa menolongmu punya relasi dengan pemilik hewan lainnya. Misalnya, kalau kamu mengajak anjingmu jalan-jalan, kamu bisa mengobrol dengan pemilik anjing yang lain. Kalau kamu sudah punya binatang peliharaan, luangkan waktu lebih banyak bersamanya. Bawa pulang mainan baru atau makanan khusus dan nikmati kebersamaan dengannya. 5. Mulailah membuka hati kembali ketika kamu merasa sudah siap. Setelah kamu rasa sudah cukup, kamu akan merasa siap untuk membuka hati lagi. Kamu akan bertemu orang baru yang menarik dan bisa menolongmu untuk melangkah maju. Namun, jangan merasa tertekan untuk membuka hati jika kamu belum siap secara emosional. Tak usah buru-buru. Setelah kamu mulai membuka hati, kamu tak perlu langsung menjalin hubungan serius dengan orang lain. Melangkahlah sesuai kenyamananmu dan hindari balik kembali dengan mantanmu. Kalau kamu dulunya jarang sekali tak punya pacar, atau kalau kamu setiap kali putus selalu segera punya pacar baru, kamu perlu waspada untuk balik lagi dengan sang mantan. Jangan terlalu memikirkan apakah kamu akan langsung bertemu dengan pasangan seumur hidup. Pikiran seperti ini akan membuatmu terbebani serta menghilangkan kesenangan berkencan. Berkencanlah tanpa maksud menjalin hubungan atau untuk berlatih menikmati masa kini dan mengenal hal baru. Metode 3. Menjauh dari mantan. 1. Putuskan seluruh kontak dengannya. Salah satu langkah paling penting untuk segera pulih dari putus cinta adalah memutuskan semua komunikasi dengan mantanmu. Jangan menelepon, mengirim pesan, atau menulis surel untuknya.
Jika dia mengontakmu, tak usah dibalas. Kamu bahkan bisa memblokirnya jika merasa tergoda untuk menanggapinya. Beri waktu selama 90 hari bagi dirimu saat kamu melepaskan diri secara emosional darinya. Kalau kalian punya anak atau aset bersama, hal ini tidak mungkin. Coba batasi interaksimu untuk hal yang sangat penting saja. Kalau kamu tak punya alasan apapun, misalnya anak, untuk berbicara setelah 90 hari, pertimbangkan untuk benar-benar mengambil jarak dari orang itu tanpa komunikasi sama sekali. Kalau tidak, kamu akan membuat rasa sakitmu menjadi lebih lama dan sulit untuk beranjak. Kalau kamu merasa ingin menjangkaunya, tulis surel untuknya tetapi jangan dikirim. Meluapkan perasaanmu dalam kata-kata bisa menjadi katarsis. 2. Putuskan hubungan dari orang itu di semua jejaring sosial. Jangan mengikuti atau hapus si dia dari pertemanan di Facebook atau jangan mengikuti dia di Twitter dan Instagram. Kamu juga bisa memutuskan pertemanan secara permanen di media sosial, supaya tidak perlu mengingatnya terus. Kamu bisa menghapus foto-fotonya di profil media sosialmu juga. Kamu tak perlu menghapus fotonya seterusnya. Hanya singkirkan mereka dari akunmu sehingga kamu tidak akan terus-menerus melihatnya. Kamu juga tak perlu mengikuti akun teman-temannya mulai dari sekarang, sehingga kamu tak punya risiko melihat fotonya atau membaca post tentang mantanmu. 3. Hindari tempat di mana mantanmu biasa datangi. Sering melihat mantanmu akan membuatmu terluka lebih lama. Coba hindari tempat yang biasa dia datangi. Ambil rute yang berbeda saat akan ke tempat kerja atau sekolah. Ketidaknyamanan yang kecil ini akan membantumu pulih lebih cepat. 4. Jadwalkan waktu untuk bersedih. Pemulihan yang sejati hanya bisa terjadi jika kamu membiarkan dirimu merasakan emosimu daripada terus-menerus menahannya. Sisihkan waktu privat setiap hari untuk merenungkan putus cintamu. Jangan tahan air matamu, biarkan mengalir, bebaskan dirimu dari kesedihan yang kamu tanggung. Setiap hari, kurangi waktu sedikit demi sedikit untuk bersedih. Kamu akhirnya akan jarang berpikir soal patah hati. 5. Bersihkan ingatanmu dari ingatan tentang mantanmu. Singkirkan seluruh kenangan mengenai mantanmu dari keseharianmu. Tujuannya bukan berpura-pura menyukai orang yang tidak pernah ada, tetapi cukup menyingkirkan pengingat yang kini menyakitkan bagimu. Kumpulkan semua foto, surat, dan petunjuk tentang mantanmu lalu bungkus dan singkirkan. Menyingkirkan berbeda dengan menghancurkan. Jangan bakar atau hancurkan barang yang berhubungan dengan orang itu, kecuali kamu yakin tidak akan pernah melihatnya lagi.